Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba memberikan contoh bagaimana menghitung uji reliabilitas soal objektif dengan menggunakan rumus KR20 atau Kruger-Richardson 20. Rumusnya adalah nih ya. R11 sama dengan N dibagi N-1 dikali ST pangkat 2 dikurang sigma PI dikali QI dibagi ST pangkat 2. Kemudian ada sigma XT pangkat 2, ini adalah untuk mencari nanti nilai ST pangkat 2. Jadi kita harus mencari sigma XT pangkat 2 nya dulu ya. Nah, keterangannya dari formula KR20 tadi, R11 ini adalah koefisien reliabilitas, kemudian N, di sini perhatikan ada N kecil dan N besar. Untuk N kecil adalah keterangannya banyaknya butir soal. Jadi jangan keliru nanti ya. Kemudian yang N besar adalah banyaknya testi atau banyaknya siswa. 1 itu adalah bilangan konstan, kemudian ST pangkat 2 adalah varian total. PI jumlah proporsi jawaban benar, kemudian QI adalah jumlah proporsi jawaban salah. Dan sigma PQ adalah jumlah hasil perkalian dari PI dengan QI. Sekarang mari kita mencoba masuk pada tabel untuk menghitung setiap butir soal. Kita lihat, jumlahkan dulu menggunakan summary dalam kurung, masukkan ya, sorot di butir soal nomor 1 dari 1 sampai 10 lalu kita enter. Tinggal kita tarik saja, geser ke kanan, ditekan, kemudian kita lepaskan ya. Yang di sebelah kanan ini ada keterangannya skor total ya. Nah, skor total ini kita lambangkan dengan XT. Nah, di sebelah kanannya ada XT pangkat 2. Ini adalah pangkat 2 dari hasil penjumlahan butir soal yang benar dari siswa nama A sampai ke bawah. Nanti kita coba hitung dulu yang ini ya. Oke, kemudian kita tinggal menghitung dari pangkat 2 dari nilai XT atau skor total. Tinggal kita masukkan formulanya, gunakan tanda yang di atas angka 6 ya untuk mencari kuadrat. Tinggal kita enter, kemudian kita sorot ke bawah dan kita tarik seperti itu. Oke, kemudian kita jumlahkan lagi yang ini untuk menghitung skor totalnya. Ini juga untuk isi pangkat 2 skor totalnya. Oke. Nah, didapat nilainya nilai XT atau skor total adalah 65. Kemudian nilai XT pangkat 2 adalah 455. Lalu berikutnya kita mencari nilai P dan Q. Nilai PQ, P adalah jumlah dari jawaban yang benar kita bagi dengan jumlah siswa, yaitu 10 ya. Enter. Tuh. Kemudian proporsi jawaban yang salah kita gunakan sama dengan 1 dikurang dari nilai proporsi jawaban benar. Tinggal kita tarik garisnya saja, kita sorot, geser ke kanan. Oke, itu yang sudah kita dapat nilainya P dan Q. Kemudian kita mencari nilai PQ. Nilai PQ ini adalah hasil perkalian dari P dengan Q. Kita enter, itu ya, kita dapat. Kemudian kita geser lagi ke kanan. Oke. Lalu sigma PQ ini adalah jumlah dari hasil perkalian P dan Q. Tinggal kita jumlahkan saja menggunakan summary dan geser ke kanan. Oke, sampai situ bisa ya. Lalu bagaimana cara kita mencari ST pangkat 2 atau varian total? Kita bisa menggunakan sama dengan var. Seperti ini ya, kita sorot yang ini. Hanya nanti angkanya nanti akan sedikit selisih ya, selisih sedikit, tetapi nah ini nilainya 3,61. Sedangkan di dalam rumus kita menggunakan rumusnya sesuai sama di buku ya. Contoh saja kita gunakan kita mencari XT dulu nih, sigma XT dulu. Sama dengan XT pangkat 2 tadi berapa? 65 ya. 455 dikurang dalam kurung 65 pangkat 2, kemudian tutup kurung dibagi dengan N katanya. N itu adalah jumlah siswa. Enter. Nah, hasilnya sigma XT pangkat 2 adalah
32,5. Bagaimana cara mencari nilai ST? Sekarang kita lihat ST-nya adalah sama dengan nilai 32,5 kita bagi dengan N. N itu adalah jumlah peserta 10. Enter. Salah ini. 32,5 kita bagi dengan 10. Nah, hasilnya 32,5. Didapatlah angkanya ada 32,5. Sedangkan kalau kita menggunakan varian var, selisihnya sedikit ya, tapi bisa Anda pilih, kalian pilih yang mana, karena nilainya juga akan melihat dari nilai signifikan. Nah, 3,6 itu 3,2 ya. Kita coba menggunakan yang dari buku saja. Sama dengan R11, rumusnya adalah N, masukkan, tinggal kita mencari nilai R11 atau ke R20 nya untuk reliabilitasnya berapa. Kita masukkan angkanya sama dengan 9, karena N nya N kecil, perhatikan di sini rumusnya adalah menggunakan N kecil, berarti jumlah dari butir soal. Butir soalnya ada 9, maka kita masukkan saja angkanya saja ya, 9/8. Kenapa 8? 9 dikurang 1. Kemudian kita kali dalam kurung ST pangkat 2. Berapa nilai ST pangkat 2? 3,25. Dikurang sigma PQ. Sigma PQ adalah 1,63. 1,63. Tutup kurung dibagi dengan ST pangkat 2. ST pangkat 2 tadi nilainya 3,25. Tinggal kita enter. Nah, itu hasilnya 0,56. Untuk nilai reliabilitas di atas kurang dari atau nilainya lebih besar atau sama dengan dari 0,60 maka dia dikatakan reliable. Karena dia di bawah dari 0,6 maka dia tidak reliable. Jadi nilainya untuk reliabilitasnya tidak reliable. Oke. Itu ya. Nah, ini kita menggunakan rumus yang sama dengan di buku. Oke. Itu saja contoh untuk cara menghitung butir soal reliabilitas dengan menggunakan KR20 pada soal objektif. Silakan mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.